بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 6 pada subtema baru, yaitu subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari yaitu menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung, menggunakan alat ukur berat, mengenal tata tertib, dan memperagakan gerak berlari. Merawat hewan di sekitarku. Nah anak-anak, makhluk Allah yang berada di sekitar kita tidak hanya manusia. Lihatlah di sekeliling kita, ada burung, pohon, dan lain sebagainya. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah. Kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Kita harus merawat dan menjaganya. Perhatikanlah adab-adab kepada hewan berikut. Yang pertama, kita memberinya makan dan minum. Kedua, tidak mengganggu dan tidak membunuh hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ketiga, kita membunuh hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti cicak, ular, kalajengking, dan tikus dengan cara yang terbaik dan tercepat. Nah, yang terakhir, kita sayangi hewan-hewan dan berbuat baik karena mereka makhluk Allah yang punya hak untuk diberi kebaikan. Ahmad anak yang bertanggung jawab. Ia selalu rajin merawat ayam peliharaannya. Apa saja yang dilakukan Ahmad untuk merawat ayamnya? Nah, sekarang kita akan membaca cerita berikut yang berjudul Memelihara Ayam. Memelihara ayam tidak sulit. Ahmad juga memelihara ayam. Jika pagi, ayam peliharaan Ahmad dilepas. Ayam bisa dilepas untuk mencari makan sendiri. Tetapi Ahmad tetap menyediakan makanan dan minuman di sekitar kandang. Jika sore, ayam-ayamnya akan pulang ke kandang. Ahmad membersihkan kandang ayamnya setiap hari. Kandang ayam Ahmad tidak terlalu besar. Ahmad tidak kesulitan membersihkan kandang ayamnya. Nah, itu tadi cara-cara Ahmad merawat hewan peliharaannya. Tulislah 5 kalimat tentang cara merawat ayam berdasarkan cerita Ahmad tadi. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca secara tepat. Nah, sekarang kita akan menuliskan cara-cara merawat ayam dengan huruf tegak bersambung. Nah, yang pertama, membuat kandang ayam senyaman dan seaman mungkin. Perlu diingat kembali, huruf pertama pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital dan penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya, rutin membersihkan kandang ayam. Ketiga, beri pakan dan minuman yang cukup. Keempat, semprot kandang secara berkala.
rutin memberi vitamin, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menulis kalimat lain tentang cara merawat hewan peliharaan dengan huruf tegak bersambung. Ahmad memelihara ayam karena ayam banyak manfaatnya. Daging ayam bisa dimakan dan dibuat aneka olahan makanan. Telur juga bisa dijadikan lauk dan sebagai bahan membuat aneka masakan. Ahmad biasa membantu ibunya memasak di dapur. Hari ini ibu memasak daging ayam. Ahmad akan membuat kue. Sebelum dimasak, bahan-bahan ditimbang terlebih dahulu. Ada banyak jenis timbangan. Timbangan yang mana yang biasa digunakan untuk menimbang bahan makanan? Apakah menggunakan timbangan jungkat-jungkit atau timbangan pasar, atau menggunakan timbangan duduk, ataukah timbangan digital? Jawaban yang tepat yaitu timbangan digital. Seperti pada gambar terlihat Ahmad dan ibunya menggunakan timbangan digital untuk menimbang bahan makanan. Ahmad membantu ibunya membuat kue untuk dibagikan kepada teman-teman Ahmad. Mereka berjanji akan berkumpul di rumah Melani. Setiba di rumah Melani, Rasti, Ana, Wayan, dan Togar sudah ada di sana. Ahmad menyerahkan kue buatannya kepada Ibu Melani. "Terima kasih Ahmad," kata Mama Melani. "Sama-sama Tante," jawab Ahmad. "Tunggu sebentar ya, Melani sedang memberi makan Betty," kata Mama Melani. Betty adalah kucing peliharaan Melani. "Maaf teman-teman, kalian menunggu lama," kata Melani. "Tidak apa-apa Mel, kamu tadi sedang memberi makan Betty ya?" tanya Ahmad. "Iya," jawab Melani. "Apakah setiap hari kamu merawat Betty?" tanya Rasti. "Iya, setiap hari, tetapi kami bergantian merawatnya. Kadang aku, kadang papa dan mama. Kami membuat jadwal," jawab Melani. "Apa saja yang dilakukan untuk merawat kucing?" tanya Wayan. "Memberi makan, minum, membersihkan pup, membersihkan kandang kucing, dan lainnya," jawab Melani. "Apakah kucing juga bisa sakit?" tanya Ana. "Bisa, jika sakit kucingku kubawa ke dokter hewan. Secara rutin, kucingku divaksin dokter, biar tidak mudah terkena penyakit," jawab Melani. "Wah, banyak juga ya, pasti sulit," kata Togar. "Tidak, karena sudah terbiasa, jadinya tidak sulit," jawab Melani. Nah, itu tadi percakapan antara Melani dan teman-temannya tentang cara merawat hewan peliharaan. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan isi teks percakapan tadi. Yang pertama, apa binatang peliharaan Melani? Nah, anak-anak, hewan peliharaan Melani yaitu kucing. Nah, selanjutnya, kapan Melani merawat binatang peliharaannya? Melani merawatnya setiap hari. Nah, yang ketiga, apa saja yang dilakukan Melani saat merawat binatang peliharaannya? Nah, apa saja anak-anak yang dilakukan Melani saat merawat binatang peliharaannya? Ya, Melani memberi makan, minum, membersihkan kandang, dan lainnya. Nah, yang keempat, apakah merawat binatang peliharaan itu sulit? Nah, kita tidak akan merasa sulit merawat hewan peliharaan jika sudah terbiasa. Nah, yang terakhir, apa yang dilakukan agar kucing tidak mudah terkena penyakit? Biasanya, kucing divaksin dokter biar tidak mudah terkena penyakit. Memelihara hewan mengajarkan Melani menjadi anak yang tertib. Ia selalu melakukan tugasnya dengan disiplin. Melani melakukan semua tanggung jawabnya merawat hewan peliharaannya. Sikap tertib dimulai dari kebiasaan. Di sekolah, Melani juga menjadi murid yang tertib. Ia tidak pernah terlambat masuk kelas. Ia selalu mengerjakan tugas. Ia mengikuti semua pelajaran dengan rajin. Pakaiannya juga selalu rapi. Ia selalu bersikap sopan kepada teman-teman dan guru-gurunya. Di kelas Melani, ada anak yang tidak tertib.
Ia sering masuk kelas terlambat. Hari ini pelajaran olahraga, ia juga terlambat. Semua siswa sudah berbaris melakukan pemanasan di lapangan, tetapi ia baru datang. Sesuai tata tertib, Dudung mendapat hukuman. Dudung tetap diperbolehkan mengikuti olahraga, tetapi pada jam pulang sekolah, Dudung harus membersihkan ruang kelas. Ia juga harus merapikan ruang kelas. Nah, jadi anak-anak, ketika kita melanggar suatu tata tertib, maka kita harus bersedia menerima sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran tersebut. Nah, sekarang kita akan memperagakan aktivitas berlari. Perhatikan posisi badan saat berlari. Nah, ini merupakan posisi badan yang benar saat berlari. Nah, untuk memperagakan aktivitas berlari, kita bisa lakukan lari estafet atau lari sambung. Para pelari diharuskan membawa tongkat untuk diserahkan ke teman lainnya hingga garis finish. Lintasan yang digunakan yaitu lintasan zigzag. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.